I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Michele Massini, manajer tim Gresini, menghadiri jumpa pers untuk menunjukkan kegembiraannya meraih gelar ganda di podium. Selalu menjadi perayaan ketika salah satu dari dua pembalap sebuah tim berhasil naik podium. Dalam kasus Gresini kemarin di Jerman, keduanya lah yang naik ke kotak kehormatan. Marquez bersaudara bergandengan tangan di posisi kedua dan ketiga. Ini pertama kalinya terjadi pada mereka belum pernah berbagi podium di MotoGP sebelumnya, jadi ini penting bagi mereka. Michele Massini menjelaskan seperti apa suasana euforia dari dalam. Saya pikir kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan menempatkan dua pembalap di podium. Massini menunjukkan kegembiraannya di hari yang sangat istimewa yang akan dikenang. Semuanya telah terjadi pada kami dengan Mark akhir pekan ini. Pertama, hal buruk pada hari Jumat di FP2, lalu kami tidak bisa masuk ke Q2. Kami tidak bisa membicarakan apakah atau tidak, tapi hasil ini adalah suntikan kepercayaan diri yang besar. Dia secara khusus menyebut Mark karena dia terjatuh pada hari Jumat dan itu membuat segalanya rumit. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang tidak terlalu diharapkan, semuanya hanya improvisasi. Alex dan Mark ada di sana, ya, tapi jatuhnya Jorge Martin ada hubungannya dengan hal itu. Dia selalu mempunyai motivasi yang luar biasa dan berhasil menjaganya tetap tinggi bahkan di dalam kelompok kami. Dia mengacu pada kakak beradik tertua dalam kasus ini. Rasa sakit hari ini sudah mereda meski menghadapi balapan yang sangat panjang. Bagi saya, peringkat kedua ini sama berharganya dengan peringkat pertama, kata Massini. Kami meluangkan waktu untuk melakukan semua penilaian. Tentu saja, kecelakaan Mark pada hari Jumat membuat banyak orang ragu. Sejak awal kami khawatir karena kami juga mengalami cedera ini bersama Alex tahun lalu dan ketika Anda mengalami cedera seperti itu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya perlu istirahat. Sementara itu, Maverick Vinales memulai akhir pekan yang baik di Sachsenring yang sedikit demi sedikit mulai memudar. Pembalap Aprilia memulai hari Sabtu dengan memecahkan rekam jejak di Jerman. Tetapi kecelakaan parah pada hari Sabtu dan perjalanan ke kerikil pada balapan hari ini telah memusnahkan pilihan pebalap KTM masa depan. Beginilah cara pengemudi menceritakan perasaannya kepada kami di akhir GP, menurut Manuel Pecino dari Sachsenring. Mari kita lihat akhir pekan yang dimulai dengan baik namun kemudian menurun, berdasarkan insiden yang Anda alami. Ya, bukannya menurun, ketika Anda mencapai batas dari apa yang ada, hal-hal ini terjadi. Sedikit dinamika setiap akhir pekan, Anda memulai pada hari Jumat ketika Anda sudah berada pada batas kemampuan motor, yang lain meningkat dan tampaknya ya, memang demikian. Tetapi kemudian dalam balapan itu menjadi rumit. Pernahkah Anda ditandai dengan apa yang terjadi pada Anda? Bagaimana kabarnya? Hikside, lagi, akhir pekan ini. Saya tidak tahu, di tepi ban sangat sulit untuk mendapatkan dukungan yang baik dan saya melakukan pengereman dan saya tersesat dari belakang dan saya melaju lurus. Tidak ada cerita lain, melihat datanya tidak ada yang berbeda, ban belakang hanya tersumbat dan saya hampir terjatuh, saya lepas rem. Saya terjatuh di atas sepeda dan melewati kerikil. Kemudian dia memiliki ritme yang sangat bagus, sayang sekali karena dia membuat 21 bas. Lalu ketika dia sampai ke orang-orang dia melakukannya lebih lambat tapi saya pikir dia memiliki ritme untuk bertarung, setidaknya dengan Bastianini dan grup kecil itu pastinya. Tapi ini adalah sedikit dinamika di setiap akhir pekan, sepertinya Anda memang begitu. Anda memang begitu dan saya tidak tahu sarapan apa yang mereka miliki di atas motor itu, Ducati. Hari Minggu tiba dan itu sangat mengesankan. Di Sachsenring, Mark dan Alex Marquez menjadi saudara pertama yang berbagi podium di MotoGP sejak Aoki di Imola 1997, 27 tahun lalu. Marc Marquez dan Alex Marquez akhir pekan ini mewujudkan impian yang mereka berdua miliki sejak kecil.
naik podium MotoGP bersama. Kedua pembalap Cervera tahun ini telah melakukan sesuatu yang diimpikan banyak orang bersama saudaranya. Berbagi tim di kategori utama setelah upaya yang gagal pada tahun 2020 karena cedera Marquez. Namun hari Minggu ini di Sachsenring keduanya mengambil langkah lebih jauh, mereka melangkah lebih jauh. Mark finish di posisi kedua dalam akhir pekan yang sangat rumit meski berada di trek di mana ia telah menang 8 kali. Dengan patah jari dan memar parah pada tulang rusuk setelah 2 kali terjatuh pada hari Jumat, dan start dari posisi ke-13 setelah Stefan Bradl merusak lap Q1-nya. Sang juara multi naik 11 peringkat dalam tes yang juga mengalami kesulitan, karena Franco Morbidelli menyentuhnya di tengah balapan ketika menutup garis dan kaca depannya pecah. Di sisi lain, Alex, setelah juga mengalami kecelakaan pada hari Sabtu dan tiba di hari utama akhir pekan dengan sakit, menyelesaikan balapan terbaiknya musim ini. Dengan YP23 mulai mengambil beberapa langkah maju setelah pembaruan JRS. Selama tes ia bahkan menguji Pecco Bagnaia untuk melewatinya, dan ketika tampaknya ia akan kehilangan podium karena kedatangan saudaranya. Jatuhnya Jorge Martin membuatnya mendapatkan P3, top 3 pertama musim ini. Dengan cara ini, kedua pemain Gresini Racing memberikan hari yang spektakuler bagi tim Faenza di Sachsenring. Dan keraguan segera muncul di benak saya. Apakah mereka akan menjadi saudara pertama yang berbagi podium di kelas sepeda motor berat? Jawabannya tidak, namun keduanya membuat sejarah karena hal tersebut belum pernah terjadi di MotoGP selama hampir 30 tahun. Khususnya pasangan bersaudara terakhir yang meraih podium di kelas utama adalah Aukis. Sementara itu, finish P2-nya adalah podium pertama untuk tim Trackhouse yang berganti nama dan didukung AS. Bagi pemenang 5 kali Grand Prix kelas Premier Oliveira, ini adalah pengingat yang tepat akan kemampuannya bertarung di garis depan. Dia mengatakan tentang kerentanan kecil yang dia lihat di Ducati yang memberikan harapan untuk hari Minggu. Saya melihat keterbatasan di sektor 1 dan 2. Saya bisa memperpendek antrean. Tetapi saya tidak memiliki daya tarik lebih pada poin-poin itu, kata Miguel Oliveira. Pada babak kualifikasi, Oliveira lolos di urutan kedua tetapi sprint race dimenangkan oleh Jorge Martin. Saya tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang membuat perbedaan. Kualifikasi berjalan dengan baik. Saya tidak merasa paling kuat di banyak bidang, tapi saya konsisten untuk tidak melakukan kesalahan. Itu membuahkan hasil, katanya tentang Trackhouse Aprilia miliknya. Orang-orang ini berusaha maksimal di setiap putaran, tidak mudah untuk tetap tertinggal, apalagi menyalip. Saya mengalami masa sulit musim ini. Aprilia memberiku sepeda pabrikan, tapi secara teknis kami tidak bisa menyamai motornya. Tim melakukan upaya besar tetapi terkadang kami gagal. Sulit untuk konsisten berada di sana dengan motor yang sempurna. Saat ini di MotoGP dengan banyaknya Ducati, mereka mengisi 2 baris depan.